bahwasanya niat baik saja tidak cukup. Kita husnudzon, kita berhusnudzon bahwasanya seluruh pelaku bid'ah, para kreator-kreator dalam masalah agama ini, mereka niatnya baik semuanya. Namun ingat bahwasanya niat baik tidak cukup dalam diterimanya suatu amalan ibadah. Harus digabungkan antara niat baik dengan ibadah yang sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hanya berniat baik saja maka tidak cukup. Saya akan sebutkan banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini. Contohnya lihat halaman 30, contoh pertama, halaman 30 ya. Anil Bara' bin Azib qala, Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami di waktu Yaumun Nahar, yaitu hari Idul Adha setelah salat. Kemudian Nabi berkata, barang siapa yang salat dengan salat kami dan menyembelih dengan sembelihan kami, maka dia telah benar sembelihannya. Wa man nasaka qabla salat, dan barang siapa yang menyembelih sebelum salat, fatilka syatul lahmin, maka sembelihannya itu bukan sembelihan korban tapi sembelihan kambing biasa. Jadi ada aturan, kalau kita mau nyembelih harus setelah salat baru nyembelih, tidak boleh sembelih sebelumnya. Maka ada seorang sahabat yang bernama Abu Burdah bin Niyar, dia punya ide. Idenya baik, dia mengatakan, ya Rasulullah, wallahi laqad nasaktu qabla an akhruja ila salat. Wahai Rasulullah, saya telah menyembelih kambingku sebelum salat. Wa araftu anna al-yawma yawmu aklin wa syurbin, dan saya tahu bahwasanya hari ini adalah hari raya, hari makan dan minum. Fata'ajjaltu wa akaltu at'amtu ahli wa jiran. Aku pun segera menyembelih kambingku dan aku beri makan kepada keluargaku dan juga kepada tetangga-tetanggaku. Maka Nabi mengatakan, kambingmu hanyalah kambing sembelihan biasa, bukan kambing korban. Kenapa? Dia punya niat baik. Lihat halaman 31, saya sebutkan niat baik dia. Abu Burdah berkata, wa ahbabtu an takuna syati awwala ma yuthbah fi baiti. Aku ingin agar kambingku adalah kambing yang pertama kali disembelih di rumahku. Kemudian juga dia berkata, wa inni ajjaltu nasikati liut'ima ahli wa jirani wa ahla dari. Niat dia agar segera menyembelih kambingnya untuk memberi makan kepada keluarganya, kepada tetangga-tetangganya dan kepada anggota rumahnya. Lihat ini niat baik yang dilakukan oleh Abu Burdah. Jadi dia hendak menyembelih kambing sebelum salat Id, niatnya agar segera bisa dia hidangkan kepada keluarganya, dihidangkan kepada tetangga-tetangganya dan kepada anggota keluarganya. Dan ini baik daripada pulang dari salat Id baru nguliti kambing, baru nyembelih kambing, masih lama memasak. Bayangkan salat Id balik baru nyembelih kambing, kemudian dikuliti, butuh waktu lama. Tapi kalau sebelum salat Id sudah disiapkan, begitu pulang salat Id tinggal makan, kan enak seperti itu. Idenya bagus, tetapi ternyata tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, syatuka syatul lahmin, bahwasanya kambingmu itu hanya kambing biasa, bukan kambing korban. Contohnya lagi, contoh yang kedua, dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, lam yakun syakhsun ahabba ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang paling dicintai oleh para sahabat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ra'ahu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Akan tapi kalau Nabi datang, para sahabat tidak berdiri dalam rangka menghormat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka tahu Nabi benci akan hal ini. Ide yang timbul dalam hati para sahabat sudah benar. Namanya orang kalau datang kemudian kita berdiri, orang itu akan senang, merasa dihormati. Dan itu juga terbetik dalam hati-hati para sahabat, dan mereka ingin berdiri menyambut kedatangan Nabi, menghormati Nabi. Akan tapi mereka timbang dengan sunnah, ternyata Nabi tidak suka dengan cara seperti itu. Nabi tidak suka kalau dia dihormati dengan berdiri. Nabi tidak suka. Ya. Oleh karenanya kebiasaan apa yang dilakukan di sekolah-sekolah kita, tatkala guru masuk suruh berdiri baru assalamualaikum warahmatullah atau selamat pagi Pak, ini enggak benar seperti ini. Enggak benar. Ini tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun menurut kacamata manusia itu bagus, namun menurut kacamata syariat tidak boleh seperti ini. Tidak boleh. Contoh lagi, seperti contoh ketiga tentang kisah 3 orang sahabat yang datang menemui istri-istri Nabi bertanya tentang ibadah Nabi.
Kemudian 3 orang sahabat ini ka'annahum taqaluha, tatkala disebutkan Nabi salatnya sekian rakaat, Nabi bangun malam kemudian salat, maka mereka menganggap salat Nabi sedikit sepertinya. Kenapa mereka mengatakan Nabi ibadahnya segitu wajar karena dia sudah dijamin masuk surga, telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan telah datang. Adapun kita belum tentu masuk surga. Kalau begitu logikanya ibadah kita harus lebih banyak daripada Nabi. Tentu perhatikan logika ini ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Jadi kisah tentang 3 sahabat, di antara sahabat tersebut adalah Ali bin Abi Thalib ya. Sahabat-sahabat yang mulia. Kemudian Abdullah bin Amr bin As dan Utsman bin Maz'un. Jadi 3 sahabat yang datang menemui Nabi, 3 sahabat yang mulia. Pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Abdullah bin Amr bin As, yang ketiga Utsman bin Maz'un. 3 sahabat ini datang menemui istri Nabi bertanya, wahai istri-istri Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi tatkala di rumah? Maka istri Nabi menjelaskan, Nabi salatnya sekian rakaat, atau Nabi bangunnya jam sekian. Jadi dijelaskan tentang ibadah Nabi. Tatkala mereka mendengar penjelasan tentang ibadah Nabi, faka'annahum taqaluha. Menurut mereka ibadah Nabi itu sedikit. Bukanlah maksud mereka untuk mencela ibadah Nabi. Namun mereka bandingkan dengan diri mereka. Kata mereka, Nabi Muhammad SAW telah dijamin masuk surga. Ibadahnya segitu. Kalau begitu kita harus lebih banyak. Ini logika yang benar. Logika yang benar. Kalau Nabi sudah dijamin masuk surga, ibadahnya misalnya sekian, maka kita harusnya lebih lagi. Karena kita tidak terjamin masuk surga. Kalau Nabi yang setiap dosanya diampuni oleh Allah, ibadahnya sekian, maka kita yang tidak jelas dosanya diampuni atau tidak, maka ibadah kita harus lebih banyak. Ini logika yang benar. Maka akhirnya mereka bertekad. Maka yang satu mengatakan, ana sa'asum wala uftir, saya akan puasa terus dan saya tidak akan berbuka. Supaya masuk surga, saya akan berpuasa terus dan tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan, usallil lail wala akum wala anam, saya akan salat malam terus dan saya tidak tidur. Bagus idenya, semangat. Yang ketiga mengatakan, a'tazilun nisa, saya akan meninggalkan para wanita, saya akan membujang dalam rangka untuk beribadah. Ini ide mereka muncul setelah mereka mengolah logika mereka. Kalau Nabi saja sudah masuk surga, salatnya sekian, maka harus saya lebih. Karena saya lebih tidak terjamin, maka ibadah saya harus lebih. Maka sampailah kabar ini kepada Nabi SAW. Maka Nabi tegur mereka. Nabi tidak mengatakan, ayo puasa terus insya Allah kuat. Tidak. Nabi tidak mengatakan, ayo salat malam, enggak usah tidur, insya Allah kuat. Kalau orang tekad maka kuat. Sudah kamu membujang aja supaya bisa rajin ibadah. Nabi tidak mengatakan demikian. Tapi Nabi bantah satu persatu. Nabi mengatakan, saya fa inni atqakum lillahu akhsyakum. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling khasyah, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin asum wa uftir, tapi saya berpuasa dan saya berbuka. Wa usallil lail wa anam, saya salat malam dan saya tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku. Lihat di sini, ternyata niat baik kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi maka tertolak. Maka tertolak. Ide yang bagus, ide yang cemerlang tidak sesuai dengan sunnah Nabi maka tertolak. Contoh keempat, Al-Imam Abu Daud As-Sijistani dalam Sunan Abu Daudnya, dalam sunannya meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Mujahid. Dia berkata, "Kuntu ma Ibnu Umar fa thawwaba rajulun fi adh-dhuhri aw al-'asr, fa qala ukhruj bina fa inna hadhihi bid'ah." Jadi, suatu saat Ibnu Umar masuk di masjid. Biasa di masjid dikumandangkan azan, azan zuhur atau azan asar, azan yang ma'ruf. Setelah azan, tiba-tiba ada acara berikutnya, ritual berikutnya. Apa ritual berikutnya? Namanya taswib. Taswib adalah, coba halaman 39, Al-Aini menjelaskan namanya taswib, yaitu maksud dari seorang melakukan taswib pada zuhur, yaitu orang tersebut keluar ke pintu masjid dan menyeru, "Salatlah, semoga Allah merahmati kalian." Jadi selain azan, ada acara berikutnya. Seorang di depan pintu masjid kemudian mengatakan, "As-salata rahimakumullah. As-salata rahimakumullah." Panggilan bagus. Ayo salat, semoga Allah merahmati kalian. Dia tidak mencukupkan dengan azan, tapi dia tambah dengan ide yang baru, yang ide tersebut indah. Di depan pintu masjid berkata, "As-salata rahimakumullah, as-salata rahimakumullah." Tatkala Ibnu Umar melihat ritual seperti ini, dia keluar dari masjid. Ini bid'ah, kata dia, enggak suka. Kenapa? Seakan-akan azan tidak cukup. Perlu ditambah dengan tambahan-tambahan seperti itu.
Saya tanya sama antum, niat orang yang teriak-teriak itu bagus atau tidak niatnya? Bagus niatnya. Dan menyuruh orang sholat bagus atau tidak? Bagus. Namun tatkala menjadi ritual, seakan-akan ritual tambahan setelah azan, maka ini jadi bid'ah. Maka ditinggalkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Contoh yang kelima, perhatikan. Halaman 40. Ada seseorang bersin di sisi Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu taala sahabat. Ada seorang bersin di sisi Ibnu Umar, lalu ia berkata, "Alhamdulillahi wassalamu ala Rasulillah." Dia bersin. Harusnya kan cuma alhamdulillah, tapi dia tambah dengan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada tambah apa? Salawatnya. Diingkari oleh Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar mengatakan, "Ma hakadha allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi tidak mengajarkan kepada kita seperti ini. Tetapi Nabi mengajarkan cuma alhamdulillah ala kulli hal. Lihat di sini, orang yang bersin tersebut niatnya baik. Maka dia bersin, setelah bersin dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwasanya solawat kepada Nabi dianjurkan. Namanya bersolawat kepada Nabi dianjurkan, kapan saja dianjurkan untuk bersolawat. Namun yang jadi masalah tatkala solawat ini dijadikan ritual sebagai zikir setelah bersin. Tatkala salawat ini dijadikan ritual sebagai zikir setelah bersin, maka jadilah bid'ah. Sesungguhnya orang boleh bersalawat kapan saja, mau bersalawat sebelum bersin, mau bersalawat setelah bersin, mau salawat sebelum makan, sudah makan, mau di jalan bersalawat, mau di masjid bersalawat, di mana-mana saja bersalawat boleh. Dan Allah perintahkan kepada umat manusia untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah dan bersalamlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini asalnya, boleh bersalawat kapan saja. Namun tatkala salawat tersebut dijadikan ritual khusus setelah bersin, sebagai zikir setelah bersin, maka jadilah dia bid'ah. Setiap orang bersin, Hashim, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini jadi bid'ah. Kenapa? Kata Ibnu Umar, Rasulullah tidak pernah mengajarkan kami seperti ini. Rasulullah SAW hanya mengajarkan cuma mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karenanya para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hajar berkata, lihat halaman 41. Ibnu Hajar membantah bid'ah yang dilakukan oleh sebagian orang. Beliau mengatakan, dan tidak ada asalnya apa yang biasa dilakukan oleh banyak orang, yaitu setelah bersin mereka menyempurnakan membaca surat Al-Fatihah. Jadi setelah Hashim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saya tanya sama antum, baca Al-Fatihah baik atau tidak? Kapan saja baik atau tidak? Kapan saja baik. Namun tatkala dijadikan ritual setelah bersin, ini tidak baik. Kenapa? Muncul ritual baru yang tidak dikenal oleh Nabi dan para sahabatnya. Kita bilang belum sempurna, lanjut. Harusnya bukan cuma Al-Fatihah juga, Al-Baqarah juga lanjut. Jadi setiap bersin, Hashim, alhamdulillahirabbil alamin waladdallin amin, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Kenapa enggak sekalian khatamkan Al-Qur'an setelah bersin? Oleh karenanya yang jadi masalah adalah membuat ritual-ritual baru yang menurut kita baik, namun ternyata tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya niat baik itu tidak cukup. Karena kalau kita membuka pintu ini orang akan berkreasi. Coba sekarang kita tahu bahwasanya misalnya seorang masuk masjid atau keluar masjid, apa doa keluar masjid? Apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau masuk masjid, Masya Allah, Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Sekarang masuk masjid, keluar masjid, doanya as'aluka Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta kepada engkau karuniamu. Kita mau keluar masjid. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Seandainya ada orang berlogika, kita kalau masuk masjid banyak setan. Supaya kita tidak diganggu setan, sebelum kita keluar masjid, kita baca ayat kursi. Jadi di depan pintu masjid, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kamu ngapain? Di luar banyak setan. Akhirnya jadilah ritual zikir doa masjid, nambah-nambahin zikirnya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau doa masuk WC doanya
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari jin betina dan jin lelaki. Kita bilang, wah ini doanya kurang mantap, setan terlalu banyak. Kita baca lagi ayat kursi sebelum masuk WC. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Atau kita baca surat Al-Baqarah. Kalau dibuka pintu ini, maka akan banyak orang yang berkreasi. Oleh karena saya katakan, ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah iyyakum, niat yang baik tidak cukup. Kalau kita hanya mengandalkan niat yang baik, maka terlalu banyak kreasi ibadah yang bisa kita lakukan. Ya. Contohnya, azan dan iqamat baik atau tidak? Baik. Azan bagus atau tidak? Azan bagus. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Membuat setan lari. Azan itu membuat setan lari. Demikian juga iqamat. Dan itu dikumandangkan setiap salat 5 waktu. Lantas kalau ada orang mau salat Id, azan dan iqamat, bagus atau tidak? Saya tanya sama antum. Kalau ada azan dan iqamat untuk salat Id, bagus atau tidak? Tidak bagus. Kenapa? Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Jawabannya cuma satu. Kenapa orang-orang tidak azan dan iqamat tatkala salat Id, Idul Fitri, Idul Adha? Bukan karena azannya tidak bagus, azannya bagus, iqamatnya bagus. Namun meletakkan azan dan iqamat tersebut pada salat Id adalah perkara yang baru dalam agama, bid'ah. Kenapa tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana saya sering contohkan juga, salat tahiyatul masjid bagus. Salat berjamaah bagus. Kalau ada orang punya ide, kita bikin modifikasi baru. Salat tahiyatul masjid berjamaah, bagus atau tidak? Orang akan heran. Coba antum sekali-sekali praktek salat tahiyatul masjid berjamaah. Salat apa ini? Salat tahiyatul masjid berjamaah. Ya, orang akan heran. Oleh karena tidak semua ide yang bagus kemudian menjadikan suatu perkara itu bagus. Harus ditimbang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.